Inilah wanita paling bijak, paling keren. Salut untuk strategi dan cara berpikirnya. Jadi begini kawan-kawan, sekitar 3 hari yang lalu, saya ditelepon oleh seorang ibu. Ibu ini sudah lama pingin nelpon saya. Dia sudah sering sekali miss call. Mungkin dia lihat nomor handphone saya di salah satu VT saya yang ada di TikTok. Dan juga dia WA, "Pak, tolong diangkat dong, saya mau bilang terima kasih." Saya pikir biasa aja. Karena memang biasa orang mengucapkan terima kasih karena VT-VT yang saya sampaikan, dan itu biasa. Tapi tidak ada yang segetol ibu ini. Dia bilang, "Pak, saya mau bicara dengan Bapak. Saya mau bilang terima kasih sekali, Pak. Karena konten yang Bapak buat sangat berguna sekali bagi saya. Saya sangat berterima kasih sekali, Pak. Jadi kalau boleh Bapak ada waktu, angkatlah teleponnya." Setelah itu, akhirnya saya angkat karena saya memang jarang angkat teleponnya. Karena memang sibuk mengurusi calon-calon nasabah Gadai BPKB yang mau mengajukan pinjaman ke saya. Jadi biasanya lewat WA aja ya. Tapi nggak apa-apalah, saya angkatlah telepon ibu ini. Kemudian ibu ini bercerita bahwa dia telah menemukan solusi dari permasalahan dia. Dia mengatakan, "Pak, terima kasih untuk sharing Bapak di TikTok. Sekarang perlahan-lahan suami saya berubah." Lah, saya bilang, "Ya Bu, terima kasih." "Emang kenapa Bu? Kan itu hal yang wajar berubah." Nah, ibu ini kemudian menceritakan bagaimana dia bisa menemukan solusi yang saya berikan. Jadi ketika saya memposting video di TikTok yang berjudul, yang ini dia videonya, "Kenapa suami istri sering bertengkar, ribut, bahkan ada yang sampai cerai?" Memang di video itu saya menceritakan atau sharing tentang betapa berharganya seorang istri bagi suami dan berharganya suami bagi istri. Artinya, perlunya kesadaran antara kedua belah pihak peran pasangan dalam kehidupan kita. Bahkan di video tersebut, saya sampai menceritakan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi suami atau istri. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi pasangan kita. Karena yang menemani kita sampai tua nanti, bahkan sampai sakit-sakitan, bahkan sampai mati adalah pasangan kita. Itulah yang paling setia, yang merawat kita pada saat sakit, yang paling peduli kepada kita, yang paling bisa bersama-sama dengan kita. Artinya, yang ada kata sehidup semati itu hanyalah suami istri. Belum pernah saya dengar ada kata sehidup semati untuk ayah dan anak, atau untuk ibu dan anak, untuk keluarga, atau untuk saudara. Tapi untuk suami istri, cinta sejati itu sampai mati ada. Dan ada beberapa saya saksikan itu memang terjadi. Ketika suaminya pergi, tidak berapa lama istrinya menyusul. Atau bahkan ada saya lihat yang berbarengan. Itulah saking posisi istri atau suami itu tidak ada yang bisa menggantikan. Nah, itulah yang saya ceritakan di VT tersebut, yang saya buat penjelasan-penjelasannya, supaya kita sadar ya kepada pasangan kita. Jangan sampai ada pihak ketiga. Nah, ternyata ibu ini menonton VT saya. Kemudian setelah dia menonton VT saya dan mencermati perkataan-perkataan saya, ibu ini bilang, "Bapak hebat sekali. Dari semua motivator-motivator yang saya dengar, baik di YouTube maupun di media-media sosial lainnya, tidak ada yang seperti Pak Maro," katanya. "Semua yang saya dengar itu hanya teori. Tapi Pak Maro menceritakan pengalaman Pak Maro sendiri, ditambahkan dengan penjelasan-penjelasan yang begitu jelas, logika, masuk akal, dan memang benar-benar meresap ke pikiran. Oleh karena itu, saya jadi penasaran. Nah, saya kliklah itu tautan yang ada di bawah video Pak Maro. Memang di PT saya itu ada tautan, series. Di series itu, disitulah pengalaman yang pernah saya alami yang benar-benar membuat saya berubah. Karena memang dulu saya dengan istri itu selalu ribut, selalu berantem, selalu ada saja masalah. Bahkan sudah beberapa kali kami berencana ya untuk berpisahlah karena memang tidak ada kecocokan. Mungkin pada waktu itu karena kita masih egois lah satu sama lain ya. Jadi kita berpikir dia tidak sayang sama kita. Mungkin sebaliknya juga istri juga begitu. Ternyata yang terjadi adalah hanya kesalahpahaman. Hanya kita saja yang tidak
tahu, menempatkan diri, dan juga berpikiran positif tentang pasangan kita. Ternyata setelah kita lewatin dan kita saling menyadari hal itu, ternyata selama ini yang kita lakukan itu hanyalah kesalahpahaman. Jadi tidak ada gunanya ribut-ribut, kita paham itu. Tapi yang bisa merubah saya waktu itu adalah karena antara istri dengan saya biasa itu ya, di dalam rumah tangga biasanya suami itu, mohon maaf, ya tidak bisa dipungkiri sebenarnya suami paling egois ya, walaupun istri paling cerewet. Tapi ketika pengalaman ini saya dapatkan, saya lihat langsung ya dari orang yang mengalami, dan saya dengarkan langsung, dan saya lihat kondisi dan situasi orang tersebut. Mulai dari situ saya sadar memang tidak langsung ya, tidak langsung berbalik 180 derajat. Tapi itu terngiang terus di pikiran saya, dan saya pikirkan terus di pikiran saya, ternyata kata Bapak itu benar. Ini saya saksikan langsung. Dan pengalaman si Bapak ini saya buat di series di bawah video saya tersebut. Nah, si ibu ini pun membuka series itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ada di bawah video ini juga saya tempatkan. Kemudian si ibu itu melihat seriesnya juga dan membelinya. Wih, pengalaman yang sangat bagus, kata ibu ini, cerita dia ya. Saya lihat Pak Maru, waduh pengalaman yang sangat bagus Pak. Nah, ketika saya membelinya Pak, saya sudah menontonnya, VT Bapak dan juga seriesnya. Saya berpikir bagaimana caranya supaya series ini sampai ke suami saya. Nah, di sini titiknya, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang ibu ini adalah ibu yang paling bijaksana ya, wanita hebat yang pintar strateginya. Ketika dia sudah melihat PT saya ini dan kemudian membeli seriesnya dan dia menurut dia bagus, dia berpikir bagaimana supaya series ini sampai kepada suaminya, tapi bukan dia yang memberikan. Karena kalau dia yang memberikan ke suaminya, itu berbeda ceritanya ya, itu akan sangat kurang menarik sekali. Namanya suami ya, kita kasih, tolong lihat ini supaya kamu sadar, itu akan berbeda. Nah, cara yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya suaminya penasaran dan ingin melihat series yang saya sematkan di video saya tersebut. Akhirnya ibu ini dapat ide. Bagaimana kalau saya buat suami saya penasaran supaya dia ingin tahu sendiri tanpa saya suruh ya. Itu akan sangat berbeda sekali dengan kita penasaran dengan kita disuruh ya, atau dipaksalah untuk melihat suatu nasihat. Nah, kemudian ibu ini berpikir, seandainya saya suruh suami saya untuk membeli ini, dia pasti akan penasaran. Nah, akhirnya ibu ini teleponlah suaminya. Dia panggil suaminya itu Hani ya. Nah, kebetulan mereka ini sebenarnya agak kurang baik. Ini cerita ibu ini. Ini ibu ini panjang ceritanya ya. Sekitar 1 jam lebih dia bertelepon dengan saya. Panjang ceritanya. Halo Hani, ini saya sedang di rumah. Ya, saya sedang tidak bisa keluar ini karena banyak sekali pekerjaan rumah. Tapi saya ingin sekali membeli sesuatu. Boleh nggak belikan untuk saya? Karena ini penting sekali, kata ibu ini. Lalu suaminya bilang, oke, boleh. Ya, dengan jawaban yang agak inilah ya, karena memang mereka lagi bertengkar. Ya, ini cerita ibu ini. Kemudian setelah itu, ibu ini bilang, saya ingin sekali melihat video tersebut. Nah, lalu ibu ini mengarahkan suaminya ke akun saya, kemudian ke VT ini. Kemudian dia bilang, tolong beli yang series yang di bawah VT tersebut. Saya mau menontonnya karena saya penasaran sekali. Karena menurut saya sepertinya itu seriesnya bagus. Tolong dibelikan ya, jangan lupa ya, Hani ya. Nah, setelah itu dia tutup teleponnya. Nah, setelah dia tutup teleponnya, otomatis suaminya ini penasaran ya kan. Nah, karena suaminya ini penasaran, akhirnya dia bukalah series tersebut. Setelah dia buka series tersebut, mungkin dia tonton. Bukan mungkin sih, ibu ini bilang itu pasti dia tonton. Nah, setelah dia tonton, ibu ini bercerita, sejak saat itu suaminya perlahan-lahan berubah. Ada perubahan. Terasa betul perubahannya. Karena mungkin suaminya ini memikirkan hal-hal yang disampaikan di series tersebut. Jadi Bapak Ibu kalau penasaran, seriesnya ada di bawah. Ini pengalaman langsung dari ibu yang sudah membelinya. Mantap, strategi ibu ini sangat mantap sekali ya. Dia tidak suruh suaminya, kau baca ini, kau tonton ini, kau buat ini. Nah, di situ saya salutnya sama ibu ini. Dia menyuruh suaminya untuk membelikan untuknya
Seolah-olah hal itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh istrinya ini dari caranya berbicara. Sehingga suaminya penasaran, apa sih isinya? Ya kan? Dan akhirnya suaminya menonton sendiri. Dan sejak dari situ suaminya banyak perubahan, kata ibu ini. Nah, memang untuk sesuatu hal yang bermasalah di keluarga itu, kita tidak selalu bisa disadarkan dengan nasihat-nasihat. Kita tidak selalu bisa disadarkan dengan wejangan-wejangan dari keluarga. Satu yang bisa membuat manusia tersadar hanyalah pengalaman, ya, pengalaman, karena itu adalah guru tertinggi dalam hidup. Kalau bukan pengalaman kita, pengalaman orang, itulah yang bisa membuat kita berubah dan tersadar. Nah, inilah yang saya ceritakan di PT ini. Memang perubahannya tidak akan sebegitu cepat, tidak akan langsung otomatis 180 derajat. Seperti saya juga dulu, setelah saya mengalami pengalaman ini yang ada di series itu saya tidak langsung berubah loh. 4 tahun. Tapi dalam 4 tahun ini sudah proses. Karena saya dulu orangnya keras kepala dan begitu juga istri. Ya, tapi saya ceritakan juga ini kepada istri, akhirnya kita bisa saling memperbaiki diri, dan sampai sekarang mulai dari 2018 kita hampir bisa dibilang tidak pernah lagi ribut. Ya, tidak pernah lagi berantem. Kalau ada masalah, kita sudah berbeda cara mengatasinya, ya. Cara komunikasinya kita sudah berbeda. Dan memang benar, pengalaman itulah yang nomor satu. Makanya orang tua dulu bilang, pendidikan adalah sumber ilmu, tapi pengalaman itu maha guru. Itu benar sekali. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadinya saya tidak berpikir lagi tentang VT saya yang satu ini, karena memang hanya itulah VT saya yang berbicara tentang rumah tangga, ya, suami istri. Selebihnya VT saya adalah mengenai keuangan, ya, perbankan, finansial, dan pembiayaan lainnya. Tapi untuk saat ini, ibu ini mengingatkan saya kembali, dan ibu ini bilang, Pak Maru, kenapa tidak dibuat lagi VT mengenai permasalahan rumah tangga? Karena banyak juga rumah tangga yang membutuhkan pasangan-pasangan yang membutuhkan hal-hal seperti ini, Pak. Ini sangat jarang sekali terdapat. Ibu ini bilang seperti itu. Kalau boleh, Pak, tolonglah dibuat lagi VT yang seperti itu, karena itu sangat berguna sekali kepada keluarga-keluarga atau pasangan-pasangan di luar sana, Pak. Mungkin akan sangat bermanfaat. Dan harganya pun sangat murah sekali Bapak buat. Hanya 16.000, ya. 16.000 itu mungkin hanya cukup untuk sekali makan nasi di warung Padang, ya, bukan di rumah makan Padang, kata si ibu ini. Mudah-mudahan solusi permasalahan dalam rumah tangga, keluarga, terutama terkhusus kita suami istri, bisa teratasi dengan baik dan benar. Dan melalui pengalaman, seseorang pasti bisa diubahkan, ya, dan berubah ke arah yang lebih baik. Karena teori-teori tidak akan mempan untuk mereka yang sedang berada dalam permasalahan rumah tangga, tapi pengalaman akan mampu untuk merubah mereka. Oke, semoga bermanfaat dan salam sahabat.